Saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal. Pengakuan Dede Ruswanto ke publik bahwa ia telah berbohong dan mencabut kesaksiannya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki sontak membuat publik heboh dan gaduh. Dede merupakan salah satu saksi kunci dalam sidang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang bersaksi dan disumpah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Namun setelah 8 tahun berselang, Dede mencabut kesaksiannya dan mengakui semua yang ia ketahui adalah sebuah rekayasa belaka. Kesaksian Dede berawal saat diminta untuk menemani saksi Aep ke Polres Cirebon Kota. Dan mengajak saya ke Polres tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari, sekitar jam 7-an. Nah setelah itu, saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Perbuatan Dede menjadi saksi untuk sebuah peristiwa yang ia tidak pernah ketahui memang sangat mengejutkan. Ia berani membuat keterangan palsu tersebut karena merasa terintimidasi. Dede mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mengenal dengan para pelaku. Bahkan, lebih jauh, Dede mengaku bahwa ia tidak pernah mengetahui peristiwa naas itu terjadi. Kan saya bilang, saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-namanya? Nggak ingat Pak saya. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut? Iya, merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi? Iya. Karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi, ya. Kamu ikutin aja. Ya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu Pak akibatnya. Pasti tahu saya. Ya, setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aep Pak. Ya. Saya bilang ke Aep, kenapa membuat kesaksian seperti ini kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya saya kesal sama terpidana itu Pak. Pengakuan Dede memang masih harus diuji kebenarannya. Sudah barang tentu, apa yang telah dilakukan oleh Dede akan ada konsekuensinya. Namun, tak ada kata terlambat untuk mengungkap kebenaran. Pengakuan Dede ini menjadi angin segar bagi para terpidana, bahwa masih ada fakta yang tidak diungkap dalam kasus tersebut. Kami dari tim hukum Pradi mengunjungi 4 terpidana di Rutan Kebonwaru untuk menyampaikan pengakuan Dede atas kebohongan yang dia sampaikan. Mereka, anak-anak di dalam merasa berbahagia, senang, dan tidak kuatlah mereka menangis. Pesan dari mereka menyampaikan untuk Dede terima kasih. Bareskrim Polri bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut. Polisi telah melakukan gelar perkara awal atas laporan terhadap Aep dan Dede yang telah memberikan kesaksian palsu atas perkara kematian Vina dan Eki. Selain itu, ayah Eki, Ibtu Rudiana juga turut menjadi orang yang dilaporkan. Kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena kalau kita lihat sekarang sudah adu argumen di luar, padahal fakta penyidikan belum sama sekali kita dapatkan. Masih akan kita dalami, mungkin saja perbuatan itu ada, tapi penyidik harus membuktikan. Ada 2 laporan, yaitu laporan oleh para terpidana yang sekarang menjalani masa hukuman, yang melaporkan saudara Dede
dan Aep. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kepada Saudara Rudiana. Sesuai yang sudah disampaikan Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, di internal Polri juga berjalan. Ya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di tahun 2016 menjadi semakin rumit. Satu persatu saksi yang pernah disumpah itu mencabut kesaksian mereka. Sebelumnya, Liga Akbar, salah seorang saksi, telah mencabut semua kesaksiannya. Tentu hal ini membuat perkara Vina dan Eki semakin membingungkan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah proaktif dalam mengawal perkara kematian Vina dan Eki di Cirebon. Hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal baik itu dari keluarga, korban, saksi, dan atau juga warga. Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Entah siapa yang benar atau berbohong, kebenaran seakan semakin menjauh. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Nama Inspektur 1 Rudiana menjadi sorotan publik. Ia turut terseret dalam pusaran kasus kematian anak kandungnya, Eki, bersama sang kekasih Vina yang hingga kini belum juga tuntas. Sejak kembali bergulirnya perkara kematian Vina dan Eki ini, Ibtu Rudiana seakan menghilang di telan bumi. Ia tak banyak berkomentar. Berbeda dengan keluarga Vina yang lantang bersuara mencari keadilan yang dirasakan masih tertunda. Kemunculan Dede Ruswanto, salah satu saksi kunci perkara kematian Vina dan Eki yang mengaku telah memberikan kesaksian palsu, seakan membuat Ibtu Rudiana menjadi terpojok. Dede mengaku bahwa ia telah diminta oleh Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi atas peristiwa kematian Vina dan Eki, meski ia tidak pernah mengetahuinya. Merasa menjadi bulan-bulanan atas tudingan tak sedap itu, Rudiana pun melakukan perlawanan dengan mengerahkan 60 orang pengacara. Kaitan dengan informasi yang beredar sekarang di media dan lain-lain, tentunya sangat besar kami rasakan. Terutama buat anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Kaitan dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, namun demikian kami tetap kuat, kami tetap tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi Allah Sama Kuasa. Yang selama ini beredar di dunia, di alam ya, di bumi ini, yang seolah saya digiring sebagai seorang yang sangat bersalah. Tentunya hal ini jauh dengan yang sebenarnya, karena yang saya rasakan dan yang saya lakukan adalah hal yang betul-betul menurut saya yang sebenarnya. Artinya dalam menegakkan keadilan saya akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik. Ibtu Rudiana tak main-main. Melalui kuasa hukumnya, ia telah bersiap-siap mengambil langkah hukum yang dimulai dengan melayangkan somasi terbuka kepada Dede karena dinilai telah menyebarkan fitnah. Terkait dengan tudingan saudara Dede ya, yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede.
Selain Dede, ada sejumlah pihak yang disomasi oleh Ibtu Rudiana, di antaranya Liga Akbar dan seorang YouTuber. Mereka diminta untuk segera meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dan keluarga. Melalui kuasa hukumnya, Rudiana juga membantah keras pengakuan Dede. Rudiana membeberkan tentang pertemuannya dengan Dede dan Aep yang berujung pada penangkapan sejumlah orang yang disebut sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Ibtu Rudiana, pada 31 Agustus 2016 siang, ia mendatangi lokasi kejadian hilangnya nyawa sang anak. Tujuannya untuk mencari kebenaran apakah Eki meninggal karena kecelakaan lalu lintas ataukah karena sebab lainnya. Saat itulah Rudiana mengaku bertemu dengan Aep dan Dede dan mendengar cerita keduanya. Mereka, Dede menyampaikan kepada Bapak Ibtu Rudiana, dia melihat adanya aksi kejar-kejaran antara para terpidana ini dengan korban, dan ada aksi lempar batu. Itu dari Aep dan Dede yang ngomong seperti itu berdua pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian dia menanyakan, apakah sepeda motornya seperti ini? Oh iya benar. Itu sepeda motor yang dikejar tersebut dan dilempari pakai batu. Oke, Dek, kalau memang kalian melihat ini tolong nanti kasih tahu saya apabila pelakunya nanti dilihat di mana keberadaannya. Baik, Pak. Terus ditanya ciri-cirinya seperti apa pada waktu malam kejadian. Ada tensoples di kepalanya. Aep kemudian mengabari Ibtu Rudiana yang mengetahui terduga pelaku tengah berkumpul di suatu tempat. Rudiana kemudian mendatangi lokasi yang ditunjukkan oleh Aep tersebut. Disitulah ia mendapat pengakuan dari dua orang bernama Jaya dan Sudirman sebagai pelakunya. Dan di pukul 16.00 WIB beliau diberitahukan oleh saudara Aep bahwasanya pelakunya ini telah kumpul. Nah, kemudian Ibtu Rudiana berangkat dan menanyakan kepada para terpidana ini sekitar 15 menit terkait dengan peristiwa tersebut. Ada pengakuan dari Jaya dan Sudirman sehingga mereka amankan untuk dibawa ke Polresta Cirebon. Dan di Polresta Cirebon dia menyerahkan kepada Satreskrim Polresta Cirebon untuk digali lebih lanjut informasi tersebut. Setelah digali oleh penyidik, ternyata benar mereka mengakui perbuatannya dan mereka adalah pelakunya. Berdasarkan pengakuan saksi dan terduga pelaku, Ibtu Rudiana kemudian membuat laporan resmi ke Polres Cirebon Kota bahwa anaknya meninggal bukan karena kecelakaan lalu lintas, melainkan sebagai korban pembunuhan. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Rudiana juga menegaskan bahwa Rudiana tidak masuk sebagai penyidik dalam kasus pembunuhan anaknya itu. Rudiana juga menyanggah tudingan dirinya menghilang dan bungkam. Karena saya sebagai seorang anggota kepolisian yang masih aktif yang masih aktif, yang tentunya saya taat kepada aturan di kepolisian, juga terkait dengan kode etik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat, sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya punya tugas yang memang diemban kepada saya untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Semakin ke sini, kasus kematian Vina dan Eki semakin rumit dan runyam. Para saksi dan pelaku saling bantah dan saling lapor. Karena ada suatu hal, Saka ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Sederet adegan baru terus tersaji dalam mengungkap misteri kematian Vina dan Eki. Setelah Peggy Setiawan melawan, kini giliran Saka Tatal melakukan perlawanan total. Sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal sebagai mantan terpidana perkara pembunuhan Vina dan Eki digelar di Pengadilan Negeri Cirebon.
Upaya hukum luar biasa yang diajukan Saka Tatal seakan memberi harapan bagi Saka Tatal yang ingin nama baiknya kembali pulih. Baginya, sidang peninjauan kembali ini menjadi oase yang bisa menghapus rasa haus akan keadilan yang selama ini terenggut dari dirinya. Dan Saka juga ingin mengajukan PK karena ada suatu hal. Saka ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Alhamdulillah Saka tuh bersyukur masih banyak teman-teman dan keluarga. Jadi banyak teman-teman dan keluarga yang percaya kepada Saka dan dia tuh tahu kejadiannya seperti apa dan tidak ada namanya pembunuhan ataupun pemerkosaan. Sederet amunisi telah disiapkan Saka Tatal bersama kuasa hukumnya. Adanya novum baru dan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan diharapkan akan membantu majelis hakim mengabulkan permohonannya. Tim kuasa hukum pun meyakini jika keadilan yang dicari oleh Saka Tatal akan terwujud. Jadi beberapa saksi-saksi ahli yang terus terang aja dulu di 2016-2017 saya memang tidak bisa menghadirkan karena keterbatasan, karena kemampuan, juga kondisi-kondisi lain yang tidak memungkinkan sama sekali itu bisa dihadirkan sebagai saksi. Mohon doanya semoga PK kami berhasil. Saya tetap punya keyakinan perkara ini akan terbuka kepada juga majelis baik di Cirebon maupun di Mahkamah Agung yang akan memeriksa perkara ini kembali. Silahkan membaca berkas sebenar-benarnya, seteliti-telitinya, membuka novum yang kita sampaikan dalam memori PK. Akankah peluang Saka Tatal dan ketujuh terpidana lainnya dalam meraih keadilan lewat peninjauan kembali akan terbuka lebar? PK Saka Tatal peluangnya ada, tetapi sangat tergantung bagaimana dalam pembuktian nanti, apakah memang ada novum, ada kekeliruan-kekeliruan hakim, atau kemudian putusan yang saling bertentangan. Sepertinya yang akan dijadikan alat bukti dalam PK nanti adalah novum, maka untuk itu harus benar-benar novumnya ini sesuatu yang baru, keadaan baru, terus kemudian mempengaruhi secara signifikan supaya putusannya itu bebas dan kemudian tidak ada lagi stigma bahwa dia adalah mantan narapidana karena putusannya adalah bebas murni. Nah, tentunya ini akan berpengaruh kepada para terpidana yang lain. Sequel dalam episode terbunuhnya Vina dan Eki terus bertambah. Setelah upaya Saka Tatal, kini diikuti oleh 7 terpidana lainnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Kuasa hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pun meyakini langkah awal dengan mengumpulkan bukti-bukti baru atau novum untuk mengajukan PK akan membuka tabir gelap kasus ini. Para terpidana yang telah dan sedang menjalani hukuman berusaha untuk membela diri agar apa yang telah melekat pada diri mereka bisa luntur sejalan dengan proses hukum yang ditempuhnya. Terpidana yang lain juga dapat mengajukan PK dan nampak-nampaknya juga sudah akan dilakukan. Harapannya adalah juga ada novum yang betul-betul signifikan. Nah, seandainya nanti ini misalnya putusan PK ini adalah membebaskan para 8 terpidana itu, maka tentunya akan mempengaruhi tentang pengungkapan terbunuhnya Vina dan Eki.